Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama saya Yunus Asmi. Nah, kalau biasanya kita membahas soal-soal TWK HOT. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit bercerita, sedikit sharing-sharing dengan teman-teman tentang apa itu yang namanya FR, Field Report. Nah, ngomong-ngomong masalah field report ini, saya sebutnya FR aja biar mudah. Ini jadi barang yang sangat-sangat dicari oleh para peserta CPNS ketika menjelang tes CPNS itu sendiri. Dengan harapan mereka bisa mengerjakan soal yang serupa. Nah, soal FR ini sumbernya adalah dari para peserta yang sudah tes duluan. Jadi mereka yang sudah tes duluan, mereka mengingat-ingat, oh saya tadi dapat soal seperti ini. Mereka ingat-ingat soalnya bagaimana dan opsi jawabannya apa, dan itu mereka share ke teman-teman mereka. Nah, itulah yang disebut dengan FR, Field Report. Jadi memang FR ini adalah soal yang benar-benar keluar pada tes CPNS yang sebenarnya. Dan dari kumpulan FR inilah para peserta mengharapkan akan mendapatkan soal yang serupa dan mereka bisa mengerjakannya dengan benar dan skor mereka bisa tinggi dengan harapan mereka bisa lulus CPNS. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah FR ini sangat bermanfaat? Jawabannya jelas, FR ini sangat bermanfaat. Tetapi, apakah mereka yang lulus CPNS itu pasti belajar FR? Jawabannya belum tentu. Nah, apakah FR yang kita peroleh itu nanti sudah pasti keluar? Belum tentu juga. Kenapa begitu? Karena setiap menjelang tes CPNS, pasti dari pihak panitia, dan hal ini BKN, sudah menyiapkan kisi-kisi, dan BKN juga sudah mempublikasikan kisi-kisi itu kepada publik. Nah, kisi-kisi itu yang meliputi TWK, TIU, dan TKP itu dikembangkan sedemikian rupa oleh BKN menjadi ribuan bank soal. Katakanlah tentang UUD 1945, itu kan salah satu kisi-kisi dalam TWK. Nah, kisi-kisi UUD 1945 ini tentunya sudah dikembangkan menjadi ribuan soal. Nah, jadi katakanlah misalkan saya dapat soal TWK tentang UUD 1945 pasal 1, 2, dan 3, belum tentu teman saya yang satunya juga dapat pasal 1, 2, 3. 1, 2, dan 3 bisa saja teman saya dapat soal pasal 10, 11, dan 12. Lalu apakah kita bisa lulus CPNS tanpa belajar FR 1 soal pun? Jawabannya sangat bisa. Lulus CPNS tanpa belajar FR 1 soal pun sangat bisa. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena saya sendiri yang sudah mengalaminya. Saya alhamdulillah bisa lulus CPNS tahun 2018 tanpa belajar 1 FR pun. Tanpa 1 FR pun saya pelajari. Dan bahkan saya sendiri pernah mendapatkan skor saya itu naik 100 poin. Skor SKD saya itu naik 100 poin dari skor SKD yang sebelumnya tanpa belajar 1 soal FR. Tanpa belajar 1 FR sekalipun. Itu saya pernah mendapatkan skor saya naik 100 poin. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya begini, saya akan sedikit bercerita pengalaman saya dulu ya. Jadi tahun 2013 itu saya pernah mengikuti tes CPNS untuk yang pertama kali. Skor saya waktu itu sangat buruk ya, sangat jeblok lah, di bawah 300. Nah, lalu dari soal itu saya coba evaluasi. Oh, ternyata soal CPNS itu kayak gini, seperti ini bentuknya. Nah, lalu setelah saya memakai cara ini, skor SKD saya di tahun 2014 bisa naik sekitar 100 poin. Jadi di tahun 2013 saya skornya jeblok di bawah 300. Lalu di tahun 2014 skor saya naik 100 poin. Dan ternyata masih belum rezeki. Dan saya belum lolos di tahun 2014. Baru di tahun 2018 dengan cara yang sama, skor saya masih stabil. Dan mengalami kenaikan sedikit dan alhamdulillah lulus. Jadi ketika tahun 2013 itu, ketika skor saya hancur, setelah saya evaluasi, ternyata satu permasalahan saya, satu problem saya waktu itu, yaitu saya belum menguasai materi dasar dari SKD itu sendiri. Baik itu materi dasar TWK maupun TIU. Nah, karena belum menguasai materi dasar itulah, ketika tes CPNS tahun 2014, saya persiapan kurang lebih 6 bulan. Untuk apa? Untuk menguasai dulu materi dasarnya, materi dasar TWK dan juga TIU.
Dan memang skornya waktu itu bisa naik 100 poin, tetapi memang belum rezeki. Tahun 2014 saya belum lolos. Meskipun skor saya naik kurang lebih 100 poin ya. Nah, kemudian baru di tahun 2018 setelah waktu itu ada moratorium kurang lebih hampir 5 tahun, di 2018 saya sudah menguasai materi dasar. Hasil dari belajar saya di tahun 2014, di tahun 2018 saya berhasil lulus CPNS. Nah, untuk materi dasarnya sendiri, untuk TWK itu saran saya, teman-teman kuasai materi pelajaran PPKN dan juga IPS, SD, dan juga SMP. Ya, syukur-syukur bisa teman-teman menguasai sampai SMA. Tetapi materi PPKN dan materi PPKN dan IPS, SD, dan SMP itu sebenarnya sudah cukup untuk sebagai dasar teman-teman untuk menguasai TWK. Tapi ingat ya, hanya sebagai dasar. Lalu bagaimana dengan materi dasar TIU? Nah, untuk TIU ini biasanya kebanyakan para peserta itu kesulitan pada TIU yang tipe soal hitungan, soal-soal yang hitung-hitungan. Nah, untuk soal TIU yang hitung-hitungan, saran saya, teman-teman juga sama, kuasai matematika SD dan SMP. Itu sebagai dasarnya dulu. Ingat, sebagai dasar. Nah, setelah teman-teman menguasai materi dasar itu tadi, baik TWK maupun TIU, selanjutnya teman-teman berlatih ke tahap selanjutnya, yaitu perbanyaklah mengikuti tryout. Ya, perbanyak latihan tryout. Semakin sering teman-teman mengikuti latihan tryout, maka teman-teman akan semakin banyak memperoleh wawasan soal-soal. Teman-teman akan menemukan banyak sekali variasi soal yang kemungkinan akan muncul dalam tes SKD yang sebenarnya. Nah, salah satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh para peserta CPNS bagi teman-teman pejuang CPNS adalah mereka tidak menguasai terlebih dahulu, tidak mau menguasai lebih dulu materi dasarnya itu apa, baik itu TWK maupun TIU, dan tiba-tiba mereka langsung belajar soal tryout sebanyak-banyaknya. Mereka belajar tips dan trik cara mengerjakan soal CPNS dengan cepat, tetapi mereka tidak punya bekal dasar dulu. Nah, ini jadi sangat tidak efektif. Contohnya begini, teman-teman mengikuti latihan tryout CPNS, kemudian mendapat soal TWK tentang dampak dari perjanjian lingkar jati, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman bisa melogika dampaknya dari perjanjian lingkar jati itu kalau teman-teman sendiri tidak tahu apa isi dari perjanjian lingkar jati itu? Nah, itulah yang saya maksudkan tadi. Teman-teman kuasai dulu materi dasarnya, baru teman-teman kembangkan dengan belajar soal tryout sebanyak-banyaknya. Jadi jangan hanya belajar soal tryout banyak tetapi tidak menguasai materi dasarnya dulu. Itu akan sangat tidak efektif ya. Percuma teman-teman browsing di internet, di YouTube, tips dan trik cara mengerjakan soal CPNS. Tetapi teman-teman materi dasarnya saja belum menguasai. Jadi itu tadi saya tekankan untuk teman-teman kuasai dulu materi dasar SKD. Untuk TWK teman-teman kuasai materi PPKN dan IPS, SD, SMP, syukur-syukur sampai SMA. Sedangkan untuk yang TIU, karena biasanya yang sulit itu adalah TIU yang soal hitungan, sebagai dasar teman-teman kuasai pelajaran matematika SD dan SMP, itu sebagai dasarnya. Sedangkan untuk TWK ini biasanya para peserta itu jarang sekali belajar terlalu serius untuk TKP. Untuk TKP itu biasanya para peserta kurang begitu kencang belajarnya. Nah, untuk TKP ini tetap ada tipsnya. Untuk TKP ini tipsnya itu kan ada 5 opsi jawaban, A, B, C, D, dan E. Nah, setiap opsi jawaban ini kan punya skor masing-masing khusus untuk TKP. 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing opsi punya skor. Nah, tipsnya untuk TKP yang bisa teman-teman lakukan, dari 5 opsi ini buanglah 3 opsi yang paling buruk. Jadi yang kemungkinan skornya 1, 2, dan 3 teman-teman coret dulu, tinggal 2 opsi. Nah, 2 opsi ini skornya kalau tidak 4 ya 5. Jadi kalau misalkan teman-teman terdesak dengan 2 opsi ini dan ragu, teman-teman langsung saja pilih salah satu. Kalau teman-teman tidak dapat skor 5,
pasti dapat skor 4. Itu tipsnya untuk yang TKP, khusus untuk TKP ya. Untuk lebih jelasnya, untuk tips dan trik TKP bisa teman-teman lihat di video yang ada di link yang ada di pojok kanan atas ini. Ini adalah video khusus untuk tips menghadapi soal TKP. Lalu bagaimana dengan soal FR-nya Bang? Apakah kita tidak perlu belajar soal FR? Nah, jawabannya masih perlu. Akan tetapi itu bukan yang utama. Yang paling utama adalah teman-teman kuasai dulu materi dasar SKD, yaitu materi dasar TWK dan TIU yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, soal FR itu sendiri sebagai pelengkap, sebagai tambahan wawasan teman-teman. Kenapa begitu? Karena soal CPNS itu dari BKN sendiri, mereka punya ribuan bank soal. Ribuan bank soal, dari kisi-kisi itu dikembangkan menjadi ribuan soal. Nah, apabila teman-teman hanya terlalu fokus pada belajar soal FR dan lupa dengan belajar materi dasar SKD, teman-teman akan rugi apabila soal yang FR yang teman-teman pelajari tidak keluar sama sekali. Nah, itulah mengapa saya tekankan selain belajar soal FR, teman-teman lebih tekankan pada belajar penguasaan pada materi dasarnya dulu, baru teman-teman belajar yang lain, baik itu FR maupun soal-soal tryout. Belajar FR boleh, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah teman-teman tetap kuasai dulu materi dasar SKD, baik itu materi dasar TWK maupun TIU. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena dari pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman dari teman-teman saya seangkatan waktu itu, kita bisa lulus CPNS meskipun kita tidak belajar soal FR satupun. Kita hanya menguasai materi dasar, dan kemudian materi dasar itu kita kembangkan dengan banyak berlatih soal-soal tryout. Dan alhamdulillah kita masih diberi rezeki lulus CPNS. Dan semoga teman-teman mendapatkan motivasi kembali setelah melihat video ini, dan teman-teman diberi kemudahan dan juga kelulusan pada tes CPNS yang akan teman-teman hadapi. Jadi bagi teman-teman para pejuang CPNS, tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat untuk menambah wawasan teman-teman dalam soal SKD. Semakin banyak teman-teman menambah wawasan, semakin banyak teman-teman belajar materi-materi, maka peluang teman-teman akan semakin terbuka lebar untuk lolos dalam CPNS. Baik, sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini.